wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Berjumpa lagi bersama kami dari kelompok KKN Sahwaita Ibnu Afa Institut Pesantren Matalil Fala. Perkenalkan, saya Alfian Nizarifai dari kelompok KKN Sahwaita Ibnu Afa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Jamal, Dr. Jamal Makmur Asmani MA yang telah bersedia mengisi acara kajian online ini yang bertema mengkaji kitab Ta'lim Muta'alim bab 6. Ya Bapak, bagaimana kabarnya sekarang Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Sibuk di kampus ya Pak? Alhamdulillah selalu. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga yang terpenting kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesehatan tanpa kebahagiaan itu sama saja ya, Pak. Sehat tapi merenung setiap hari enggak ada tujuan. Baik, langsung saja. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kusuma Vision yang telah membantu kita untuk menyiarkan acara ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Baik Pak, gimana? Langsung saja ya Pak. Saya rasa teman-teman sudah tidak sabar ingin mendengarkan penjelasan dari Bapak Jamal mengenai isi kitab Ta'lim Muta'alim bab 6 ini. Monggo Bapak silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rektor IPMAFA yang kami hormati, Ki Haji Abdul Ghaffar Razin MED, segenap Wakil Rektor, Bapak Dekan, Ketua LPPM, adik-adik kader penggerak masa depan bangsa KKN IPMAFA, segenap pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bermuajahah dalam rangka tolabul ilmi li'ila'i kalimatillah. Pagi ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Yang kedua, sebelum kita mulai, mari kita bacakan Fatihah buat autor atau musannaf kitab ini, Ta'limul Muta'allim fi Bayani Thariqit Ta'allum, Syekh Zarnuji, yang kitab ini sangat besar pengaruhnya bagi dunia Islam, khususnya kalangan pesantren dan umumnya umat Islam. Dan kedua, kita hadiahkan Fatihah buat muassis Institut Pesantren Matalil Falah, wabil khusus Syekh Al-Hajj Al-Alim Al-Allamah Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, yang menginspirasi kita semua untuk tidak jemu-jemunya menebarkan kemanfaatan, kemaslahatan kepada umat manusia sepanjang hayat masih di kandung badan. Lahumma al-Fatihah. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita kaji kitab Ta'limul Muta'allim bab yang ke-6. Tentu pembahasan di dalam kitab ini sistematis, mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1 menjelaskan tentang substansi pengetahuan, bahwa belajar itu penting, bahwa belajar itu adalah kewajiban, belajar adalah modal utama seorang muslim, dan hanya Islam saja agama yang begitu besar perhatiannya terhadap ilmu, sehingga perintah yang pertama adalah membaca. Iqra, ilmulah yang kemudian membebaskan kolonialitas, membebaskan penjajahan yang dialami oleh bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah, khususnya bangsa Arab. Yang kedua, pentingnya niat.
di dalam thalabul ilmi, dalam bahasa niat untuk menghilang, bukan niat untuk mengejar materi, mengejar publisitas, mengejar prestise dan lain-lain. Yang ketiga, pentingnya kita untuk punya bi'ah ilmiah, punya lingkungan yang kondusif, lingkungan yang menggerakkan atau menggugah semangat kita untuk belajar. Oleh karena itu penting mencari guru yang baik, mencari teman yang baik, bahkan sampai memilih ilmu yang baik, ilmu yang bisa memberikan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Yang keempat, pentingnya kita mengagungkan ilmu. Artinya dengan ilmu inilah derajat manusia diangkat oleh Allah. Dengan ilmu inilah Nabi Adam mendapat kehormatan yang luar biasa, sehingga para malaikat disuruh sujud sama Allah, sujud ta'zimin wa takrim, sujud untuk memuliakan, bukan sujud untuk menghambakan, karena sujud penghambaan hanya kepada Allah. Sehingga orang yang menyadari akan pentingnya ilmu, dia selalu menghormati ilmu, meletakkan kitab di atas, kemudian mengagungkan sahibul ilm, mengagungkan guru, memuliakan guru, dan selalu menjaga dalam bahasa pesantren alaqah batiniyah, ada hubungan spiritual, hubungan batin antara guru dan murid, minad dunya ilal akhirah, sampai guru wafat juga ada relasi itu, ada alaqah itu. Kemudian bab yang kelima menjelaskan tentang pentingnya kesungguhan, pentingnya konsistensi, pentingnya himmah, pentingnya cita-cita yang tinggi untuk meraih ilmu. Lah, kita masuk kepada bab yang ke-6, ketika kita sudah menemukan lingkungan yang kondusif, ketika kita punya spirit yang tinggi untuk belajar, ketika kita sudah punya motivasi yang baik, kita menghargai bahwa al-ilmu imamul amal, bahwa ilmu adalah pemimpinnya amal, ilmu adalah petunjuknya amal, ilmu adalah penuntunnya amal, action. Maka di bab 6 ini Syekh Jarnuji menjelaskan yang pertama, faslun fi bidayatis sabqi. Fasal yang pertama, fasal ke-6 ini menjelaskan tentang permulaan orang mengaji. Yang kedua, wa qadrihi, kadar mengaji. Apakah kadarnya 100% atau kadarnya 50%? Yang ketiga, wa tartibihi, urutan-urutan atau sistematika dari proses belajar kita itu. Langsung saya jelaskan. Yang pertama tentang bidayatus sabqi, bidayatut ta'allum. Kapan sih kita mulai belajar? Ini sekolah-sekolah sudah memulai KBM semester pertama, meskipun banyak atau mungkin mayoritas di Pati ini masih model daring. Nah, pada aspek yang pertama ini Syekh Jarnuji mengutip sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, "Ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa wa qad tamma." Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali sesuatu itu sungguh telah sempurna. Artinya hari Rabu itu hari yang istimewa, sehingga sesuatu yang baik yang dimulai pada hari Rabu itu akan mendapat fadilah, akan mendapat keutamaan, akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hari Rabu ini, kata Nabi,
penuh dengan kemuliaan, sehingga setiap apapun yang dimulai pada hari Rabu itu akan sampai pada level tamam atau sempurna. Di dalam kitab ini dijelaskan li'anna yaumal arbi'a yaumun khuliqa fihi an-nur. Karena hari Rabu itu hari di mana Allah menciptakan cahaya. Ini memang persoalan we believe or no, ya. Kita percaya apa tidak? Tetapi kalau kita bersandar kepada sabda Nabi, dan beliau adalah seorang yang shadiq masduq, orang yang jujur, orang yang yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ketika berbicara pasti ada sumber yang transendental dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin bahwa Nabi tidak sembarangan memberikan edukasi kepada kita tentang kapan kita mulai mengaji. Di sini tentu sifatnya general, memulai ngaji Al-Qur'an di kampung dengan bapak guru, memulai aktivitas pembelajaran di kampus, mulai mengajar, ya mungkin mulai membuka toko, membuka warung, membuka usaha. Itu karena hari Rabu itu hari di mana Allah menciptakan cahaya. Ini. Fal yaum alladzi khuliqa fihi nur mubarakun aidan. Yutafa'alu bihi isdiyadu nuril alim. Hari di mana diciptakan di dalam hari itu cahaya, itu penuh dengan keberkahan. Karena apa? Karena diharapkan ketika orang mulai ngaji, mulai belajar studi, mulai menulis skripsi misalnya, mulai menulis buku misalnya, mulai mengaji Al-Qur'an misalnya, TPQ, kok dimulai pada hari Rabu, maka yutafa'alu fihi isdiyadu nuril ilmi, maka diharapkan cahaya ilmu akan bertambah-tambah. Kita tahu bahwa ilmu adalah cahaya, tetapi tidak semua orang yang belajar ilmu mendapatkan cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Tetapi tidak setiap orang yang belajar ilmu itu mendapatkan cahaya. Oleh karena itu dengan opening ya, atau start studi pada hari Rabu ini diharapkan cahaya ilmu itu masuk di dalam jiwa kita. Ketika cahaya ilmu itu sudah masuk ke dalam jiwa kita, maka insya Allah ada perubahan perilaku, insya Allah ada kemanfaatan. Dalam bahasa pesantren yang namanya barokah, dia mempraktekkan model studi yang dimulai pada hari PIAUD, usia dini sampai usia yang besar. Qala masyayikhuna, dijelaskan di kitab ini, yang bagi ayyakuna qadrus sabqi lil mubtadi'i qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adah marratain wa yazidu kulla yaumin kalimatan hatta annahu wa in tala wa kathura yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini wa yazidu bir rifqi wat tadrij. Bagaimana, sejauh mana atau berapa kadar orang belajar itu, dijelaskan di sini, belajarlah ilmu yang bisa difahami dengan pelan-pelan. Dhabtu itu maksudnya diikat. Cara mengikatnya bil i'adah, dengan repeating ya, dengan mengulang. Ini bisa kita praktekkan misalnya bagi mungkin Mas sudah level di sanawi misalnya, dia belajar alfiyah, ya mungkin satu hari hanya 3 bait, dan itu terus diulang. Jangan berorientasi kuantitas, ingin mengejar cepat tetapi nanti hilang, ingin mengejar cepat tetapi malah tidak bisa mengikatnya.
Misalkan sehari hanya 3 bait. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilin asyarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. 3 bait ini dihafalkan misalnya waktu subuh. Tidak cukup dihafalkan, nanti mungkin waktu duha i'adah, repeating ya, diulang kembali. Nanti setelah zuhur diulang kembali. Jadi mungkin one day trinadoma. Jadi dulu saya terakhir mondok di Jombang itu, pondok saya yang terakhir di Jombang itu berkembang pesat. Salah satu pondok saya itu namanya Al-Aqobah, itu sekarang punya Aqobah 4. Aqobah 1, 2, 3, 4. Nah, Aqobah 4 ini pondok khusus untuk pendalaman tafsir dan hadis. Itu ada jargon one day one hadis. 1 hari menghafalkan 1 hadis. Artinya sebelum pelaksanaan sholat 5 waktu minimal menghafalkan 1 hadis dan terus diulang. Sebelum sholat zuhur pujiannya pakai hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini sebelum sholat subuh dibaca. Menjelang sholat zuhur pujian dibaca. Sebelum sholat asar dibaca. Sebelum sholat maghrib dibaca. Sebelum sholat isya dibaca. Jadi i'adah atau mengulang ini selama 5 kali, dan nanti ada guru khusus yang menerima setoran. Jadi model takror atau i'adahnya itu sebelum pelaksanaan sholat, tetapi ada tentu guru khusus ya, 1 guru mungkin 15 santri atau 20 santri yang menerima setoran para santri. Jadi jangan berorientasi kuantitas. Jadi dihafalkan supaya ilmu ini bisa masuk betul ke dalam otak kita, dan kalau bisa itu menjadi bagian dari diri kita. Itu butuh i'adah. Ilmu tidak bisa secepat itu. Ilmu butuh proses. Sehingga di sini minimal i'adahnya itu marrotaini, hanya 2 kali. Di lembaga yang tadi saya sebut itu 5 kali. One day one hadis. Ada yang 1 one day one ayat ya. Jadi 1 ayat ini dihafalkan 5 kali bersama-sama, karena memang dengan bersama itu menjadi semangat itu, kemudian memori itu menjadi kuat. Seperti yang di pondok-pondok salaf itu, ketika menghafalkan alfiyah dia pakai kentongan, dia pakai yang penting semangat. Meskipun nanti akan banyak, misalkan 3 bait, nanti seminggu berapa, 1 bulan berapa. Jadi akan banyak, tetapi jangan tergesa-gesa. Saya 1 hari 10 bait, ternyata tidak mampu untuk mengulang. Jadi yang mampu saja sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Yang realistis mungkin terbanyak 5. 5 itu kalau 2 hari sudah 10. Kalau 4 hari sudah 20, kalau 5 hari sudah 25. Kalau kuat, kalau enggak kuat 3 bait. Terus yang penting i'adahnya. Ini seperti model orang membaca menghafalkan Al-Qur'an. Wa yazidu birrifqi wat tadrij. Jika dia mau menambah harus dengan step by step dan dengan birrifqi, dengan dengan halus, dengan santun, perlahan, jangan dipaksa. Ini banyak anak didik itu yang ketika hafalannya itu model sekedar setoran untuk kenaikan hafalan, itu setelah hafal ya sudah selesai, hilang. Jadi menghafalkan hanya untuk sekedar kenaikan kelas, setelah hafal sudah ilmu sudah go. Ilmu tidak masuk lagi ke sini karena sudah orientasinya sudah sekedar formalitas. Itu sebuah
fenomena yang sangat tidak bagus, karena justru metode hafalan itu metode yang luar biasa, karena dengan metode itu anak belajar everyday ya. Dengan metode itu guru bisa mengevaluasi bagaimana anak, dengan metode itu kemalasan anak bisa dihilangkan secara bertahap. Fa amma idza tala as-sabqu fil ibtida' wahtajal muta'allim ila i'adati asyri marrat fahuwa fil intiha aidan yakunu kadzalik li'annahu ya'dadu dzalik wa la yatruku tilkal 'adah illa bi juhdin katsir. Ketika orang itu sudah mendapatkan materi yang banyak, misalnya kalau saya di kampung ngaji Mukhtasar Jiddan itu sampai 2 tahun sama anak-anak, kitab kecil ya, memang di kampung, kitab tentang grammar, tata bahasa Arab, Mukhtasar Jiddan, tapi yang mengarang memang bukan orang biasa, karena yang mengarang ini adalah Muftil Haramain, Syekh Sayyid Zaini Dahlan, ulama yang luar biasa muftinya. Tetapi kitab kecil ini begitu bermanfaat, banyak. Terus masuk tentu yang paling agak susah ada awamilul nawasib, awamilul jawazim. Maka jika siswa, pelajar, muta'alim, student ini ingin meneguhkan bahkan memorinya, hafalannya, yahtaju ila i'adati asyri marrat, dia harus mengulang sampai 10 kali, itu lebih baik. Tetapi tentu yang primer adalah setiap hari harus ada i'adah alal aqal marratain, minimal mengurang 2 kali. Tapi dia ketika harus mengulang terus, itu lebih baik. Kita bayangkan misalnya bagaimana Al-Quran di luar kepala. Ketika beliau sholat malam itu selesai itu Al-Quran dibaca kulla lailatin wala siyama fi syahri Ramadan. Menurut muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau menurut kisah ketika studi naik onta dari Mekah ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, naik onta dari Mekah ke Madinah, kalau sekarang perjalanan bus itu sekitar 6 jam, itu beliau khatam 17 kali. Urgent, kalau ingin jadi seorang ilmuwan besar, memang faktor ilmu harus menjadi bagian dari kita, itu sesuatu yang dengan menghafal, dengan mengulang. Kalau di sini takror, wakila asabku harfan wa takraru alaf. Belajar itu satu saja, dibayangkan dengan satu huruf saja, tapi mengulangnya 1000 kali. Ini apa? Supaya orientasinya tidak kuantitas, tetapi betul-betul ilmu. Kadang sering saya ngomong sama anak-anak, mereka, kamu belajar mulai jam berapa sih? Jam 7 Pak. Pulangnya jam berapa? Jam 1, setengah 2. Terus dari berbagai pelajaran yang kamu serap di sekolah itu, berapa yang masih nyantol di otak kamu? Ada enggak 50%? Oh, enggak ada. 10%? Oh, susah. Karena yang paling penting adalah i'adah. Yang paling penting adalah repeatingnya ini, meripit apa tidak ini. Artinya tentu anak itu kalau sudah menerima pelajaran dari jam 7 sampai jam setengah 2 atau jam 1, mestinya di rumah harus ada waktu untuk mengulang. Apakah waktu mengulangnya itu setelah asar, menjelang maghrib, baru mempersiapkan pelajaran untuk hari besok. Sedangkan kita sekarang menemukan anak yang mau untuk mengulang keterangan ya dari guru, itu bisa dihitung dengan jari, karena aktivitas handphone ini begitu menyita waktu. Jadi handphone ini memang alat teknologi modern yang dengan handphone ini pengetahuan bisa digali, tidak tahu sumbernya valid apa tidak, tetapi ya, dengan handphone ini merusak konsentrasi anak untuk belajar kitab seperti ini.
Bagi mereka mutolaah atau takror mengulang pelajaran itu tidak menarik, tetapi dengan menonton YouTube sebenarnya kan bisa digabung. Nah, YouTube itu media aktualisasi dari kitab-kitab seperti ini. Dengan memahami kitab, kita posisikan teknologi itu sebagai wasilah, sebagai instrumen, sebagai sarana. Kalau kita punya sarana tidak punya konten, ya kita tidak bisa bicara apa-apa. Ya, konten harus kita kuasai, sarana harus kita kuasai. Ya, memang dua-duanya penting. Tidak boleh ada yang dikalahkan. Jadi bagi teman-teman saya yang sekarang baru ngaji kitab taklim mutaklim, ya mungkin perlu membatasi waktu pegang handphone, apalagi bagi yang usianya SMA ke bawah. Ya mungkin handphone ini Anda pegang sehari semalam 5 jam, saya kira cukup lah ya. 5 jam dari 24 jam itu kan sudah banyak. Kalau sekolah jangan bawa HP, nanti merusak konsentrasi. Ya mungkin setelah sekolah pegang HP ini ya maksimal 5 jam. Selain itu jangan tinggalkan baca matematika, baca fisika, baca geografi, baca ilmu ekonomi, baca pelajaran sekolah. Karena i'adah di sini mengulang pelajaran yang diterangkan oleh guru itu sangat penting. Minimal 2 kali. Coba bayangkan, Anda bayangkan kalau Anda di dalam satu hari itu menerima 7 pelajaran, berapa materi yang Anda ulang di rumah? Bisa mengulang separuhnya aja, 3 atau 4 itu sudah luar biasa. Kalau saya realistis mengulang 1 saja pelajaran itu sudah bagus. Karena memang kitab yang paling mungkin kita pelajari, kita pahami dengan mudah, ada harokatnya, sehingga kita semangat dan termotivasi untuk belajar, itu yang paling penting. Jangan langsung kita belajar, misalnya orang baru belajar sudah pegang Fathul Mu'in, sudah pegang Fathul Wahab, bahkan sudah langsung saya ingin sholat sebagaimana sholatnya Nabi dengan mempelajari Al-Quran atau mempelajari hadis. Katsiron fa innahu nafi'un jiddan. Ini yang menarik. Setelah kita belajar, kita mulai pada hari Rabu, kita kemudian terus mengulang materi yang diberikan oleh guru kita. Kita mempelajari ilmu yang aqraba ilal fahmi, yang lebih dekat terhadap pemahaman kita, cepat kita memahami ilmu itu. Kita terus mengulangnya. Maka tugas yang ketiga adalah kita punya tradisi memberikan catatan-catatan secara tertulis, namanya ta'liq. Kata Syekh Zarnuji, fa innahu nafi'un jiddan. Jadi mentaklek, memberikan catatan, komentar-komentar itu sangat bermanfaat. Catatan ini bisa dalam bentuk penjelasan dari guru. Kalau kita di pesantren ngaji sama kiai, biasa kiai itu menjelaskan kadang yang tidak ada di dalam kitab, itu kita catat. Atau Anda punya analisis lain selain dari kitab itu, analisis yang menguatkan, analisis yang menambah, analisis yang menentang, dikasih catatan itu. Fa innahu nafi'un jiddan, itu sangat bermanfaat. Apakah nanti Anda menjadi seorang guru, itu sangat bermanfaat. Nah, dalam konteks ini kita belajar sama muassisu hadhil jami'ah, Syekhina wa murabbi ruhina al-alim al-alama Al-Hajj Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Kiai Sahal ini punya tradisi menulis yang luar biasa. Salah satu periode keemasan Kiai Sahal itu ketika beliau studi di Sarang dengan para kiai, wabil khusus kepada kiai beliau Kiai Haji Zubair Dahlan. Kiai Zubair Dahlan ini berguru di banyak kiai, studi di Haramain di Makkah, tapi finishingnya terakhir berguru kepada Syekh Fakih Mas Kumambang, temannya Kiai Hadratus Syekh Mbah Hashim ketika studi di Mekah dengan Syekh Mahfud At-Tarmas. Nah, Kiai Sahal ini ketika belajar di Sarang, salah satu periode keemasan beliau,
itu ketika beliau karena permintaan santri yang lain beliau membaca kitab Ghayatul Usul, syarahnya Lubul Usul, karya Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau memang luar biasa ya. Beliau sebelum mengajar beliau memutolaah berbagai kitab termasuk Nailul Ma'mul karangannya Syekh Mahfud At-Tarmasi, karena memang gurunya Syekh Faqih, gurunya Mbah Zubair Syekh Faqih itu berguru dengan Syekh Mahfud sama dengan Fadlutul Syekh Mbah Hashim. Beliau kasih catatan banyak kitab itu yang beliau kaji dengan para santri. Akhirnya aktivitas taklek ini memberikan catatan-catatan ini. Pada akhirnya lahir karya yang diapresiasi oleh ulama dunia namanya Thariqatul Usul, syarahnya Ghayatul Usul. Ini karya yang diapresiasi ketika launchingnya di Surabaya. Ada Profesor Dr. Nurholis Majid, saya baca di berita, begitu kagum ada ulama sekarang pada zaman dulu ya yang berhasil menulis karya yang luar biasa, karena usul fikih itu adalah karya yang sangat sulit. Karya yang butuh kejeniusan, butuh kedalaman pikir, butuh analisis yang mendalam, tapi Kiai Sahal mampu menelurkan tinta emas, sebuah kitab yang luar biasa, dan ini dikaji di Timur Tengah apalagi di Indonesia, artinya levelnya dunia. Yang kedua, ketika masih juga di periode sarang ini, ketika Kiai Sahal itu belajar dengan Syekh Zubair, Mbah Syekh Zubair Dahlan, ini kitab Al-Ashbah wan Nadhair fil Furu', karyanya Al-Hafidz Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Itu beliau menulis ketika belajar dengan Syekh Zubair ini, menulis catatan-catatan, dan akhirnya sekarang menjadi kitab namanya Anwarul Basair. Jadi takliqatnya Ashbah wan Nadhair. Artinya Mbah Sahal itu mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab taklim ini, bahwa at-ta'liq memberikan catatan-catatan, menulis catatan-catatan itu sangat penting. Karena apa? Ya ma hufidhu farra wa ma kutiba qarra, apa yang kita hafal itu akan hilang. Minimal kalau ya kita kalau wafat kan ilmu itu akan hilang. Wa ma kutiba qarra, dan apa yang kita tulis itu akan abadi. Kita bisa belajar dengan Kiai Sahal karena beliau menulis kitab, sehingga Sayyid Abdullah Al-Haddad mengatakan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu sama dengan kita bermujalasah, kita duduk bareng dengan ulama mempelajari ilmu mereka. Karena apa yang ditulis itu adalah pengetahuan terbaik yang ada pada ulama. Jadi tulisan itu adalah bukti atau hasil ringkasan dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Dia tidak mungkin menuliskan sampah. Yang ditulis adalah mutiara terbaik, karena akan dibaca oleh generasi-generasi sesudahnya. Nah, kita belajar dari Kiai Sahal. Bahkan ketika Kiai Sahal kembali ke kajian itu, beliau mengadakan forum diskusi keagamaan namanya Raudhatul Musyawarah. Itu pada satu kasus yang menarik itu adalah ru'yatul mabi' bil minzara, bagaimana hukum melihat barang yang dijual ini dengan kacamata. Itu sampai Kiai Zubair Dahlan rawuh karena saking cintanya sama santrinya ini yang luar biasa, ikut nimbrung, ikut memberikan dawuh-dawuh. Dan Kiai Sahal itu ya kalau kita bayangkan seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik, meskipun itu guru tapi beliau berani berbeda pendapat, tetap menghormati tetapi berbeda pendapat. Beliau tetap kekeh bahwa ru'yatul mabi' bil minzarah itu la yajuz, la tajuz ya, ru'yatul mabi' bil minzarah. Tapi para ulama-ulama sepuh tentu yang milih yang boleh. Tetapi ini kemudian dari diskusi itu kemudian Kiai Sahal menulis kitab Intifahul Wadajan itu fi munadharati ulama hajjan haula ru'yatil mabi' bil minzarah. Itu artinya tradisi ta'liq itu tradisi yang luar biasa.
Dan ini adalah saatnya para akademisi, ya, mahasiswa-mahasiswa ini untuk memberikan contoh, menginspirasi bangsa ini, menginspirasi Anda berkarya sekarang bukan untuk sekarang, untuk generasi yang akan datang. Karya Anda itu biasa di era sekarang, tapi di era setelah Anda nanti, adik-adik kelas Anda atau mungkin Anda sudah meninggal itu akan, karena saya juga tidak membayangkan, mungkin Syekh Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti tidak bisa membayangkan kalau tafsir Jalalainnya dibaca di Pati. Beliau sudah wafat. Mungkin Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin As-Suyuti tidak membayangkan kitab-kitab yang beliau tulis saat itu sampai ke bumi Indonesia, dikaji sampai di Pati misalnya, sampai di pelosok di kampung saya di daerah Wonokerto Pasuruan, kan tidak membayangkan. Jadi jangan meremehkan sebuah tulisan, sebuah karya. Sekarang karya itu biasa, tapi mungkin 1 tahun ke depan itu 5 abad ke depan bisa sangat berharga. Tapi tentu kita berkarya dalam konteks itu, tapi dalam konteks melaksanakan perintah. Kenapa? Ya, perintah kita nasrul ilmi. Ya, seperti dawuhnya Hadratus Syekh Mbah Hashim, dan dalam kitab ini bahwa fa innahu nafi'un jiddan, itu sangat bermanfaat. Wa yambaghi ayazdahida fil fahmi minal ustad au bita'ammul wa tafakkur wa kathratit takrar atau tikrar. Belajar itu tentu harus paham. Bagaimana supaya belajar bisa paham? Tentu yang paling mudah adalah as-su'al, bertanya, karena as-su'al miftahul ilmi. Ya, bertanya kepada guru. Tapi mohon maaf para pemirsa, saat ini ketika saya ngajar, saya ini kan ngajar juga di kampung di madrasah. Sangat sulit menjumpai anak yang kritis, dalam arti anak yang mau bertanya. Saya kebetulan ngajar usul fikih di kampung itu, saya baca, saya terangkan, kadang saya terjemahkan, saya kasih contoh, kemudian mana yang tidak paham ditanyakan, kebanyakan pada diam. Saya tidak tahu apakah diamnya itu paham apa tidak. Tetapi kalau melihat hasil ujiannya ya mengarah kepada yang tidak paham. Jadi Syekh Zarnuji memberikan panduan kepada kita, adik-adik kami, jangan malu bertanya kepada guru. Soalnya guru itu senang kalau ada murid yang kritis. Tapi tentu bertanyalah yang sopan, bertanyalah yang dengan etika, bertanyalah yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru. Jangan sampai bertanya tetapi melecehkan, bertanya tapi merendahkan dan lain-lain. Bertanya dengan etika. Jadi minal ustad. Jadi ayazdaida fil fahmi minal, bersungguh-sungguh memahami materi dengan gurunya. Bertanya kepada gurunya. Level yang kedua bita'ammul wa tafakkur, dengan memperdalam refleksi atau memperdalam analisis, tapi ini bukan level yang mudah. Karena tidak semua orang bisa. Kiai Sahal itu, kembali kepada Kiai Sahal, pernah ditanya dalam salah satu forum, mengapa Kiai kok jadi ulama yang hebat? Kata Kiai Sahal, beliau meniru Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Ketika ditanya, bimada adrakta hadzal ilma ya Ibnu Abbas, bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa? Karena Ibnu Abbas itu termasuk mufti sahabat, kibaru sahabat, jadi generasi sahabat yang dikatakan mufti, ulamanya sahabat, banyak berfatwa. Salah satunya adalah ada Ibnu Abbas, ada namanya Abdullah bin Mas'ud, ada namanya Abu Hurairah yang kita kenal, ada namanya Zaid bin Sabit, ada namanya Zubair bin Awam, generasi mufti sahabat. Jawabannya apa? Bilisanin Saul wa qalbin aqul. Ibnu Abbas bisa menjadi seorang ilmuwan yang luar biasa itu pertama karena banyak bertanya, yang kedua karena banyak berpikir. Bilisanin Saul, dengan lisan yang banyak bertanya, wa qalbin aqul,
dan hati yang selalu berpikir. Misalnya begini, misalnya Anda belajar hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu harus didasari dengan niat. Guru menerangkan itu, kemudian ibarat kita di kampung, Anda dari pulang sekolah, dari madrasah ke rumah itu berpikir, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Menurut Imam Syafi'i, innama sihhatul a'mal, amal bisa sah kalau ada niatnya. Menurut Imam Hanafi, innama kamalul a'mal, amal ini bisa sempurna dengan niat. Ada perbedaan pendapat ulama. Anda merenung, kenapa Imam Syafi'i kok punya pendapat sihhatul a'mal, kenapa Imam Abu Hanifah punya interpretasi lain, kamalul a'mal. Ini dasarnya apa? Ini terus implikasinya apa? Oh, implikasinya kalau menurut Imam Syafi'i, kalau sholat tanpa niat tidak sah. Wudu tanpa niat, semuanya. Kalau Imam Abu Hanifah hanya kesempurnaan, hanya imam saja yang. Jadi Anda berpikir, dan itu tidak semua orang seperti itu. Karena biasanya kalau kita sudah selesai pelajaran ya sudah, ya kan? Pikirin. Jadi maka usahakan yang pertama sajalah, minal ustadz, dari guru. Maka cara yang paling praktis sekarang ini ya dari guru. Kalau di level yang kedua, bita'ammul wa tafakkur, ini ya kalau Anda bisa lebih baik, karena Anda akan punya penemuan-penemuan baru. Oh, ternyata Imam Syafi'i punya pendapat ini, dasarnya ini, implikasi hukumnya begini, nanti akan begini. Dan kalau Anda bisa level yang kedua ini, tafakkur wa ta'ammul, maka luar biasa. Ada satu kisah, Imam Syafi'i itu berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian diselidiki sama putrinya, karena putrinya mendapat informasi dari bapaknya kalau gurunya ini orang yang luar biasa, setiap malam selalu. Karena Imam Syafi'i terkenal membagi waktu malam menjadi 3, 1/4 untuk ilmu, 1/4 untuk tidur, 1/4 untuk ibadah. Jadi mutolaah, kemudian untuk istirahat dan untuk sholat tahajud lah. Tapi tahajudnya tadi ya, kalau Imam Syafi'i menghatamkan Quran. Kalau tahajud kita kan 5 menit, nggak kebayang. Ternyata Imam Syafi'i malam itu tidak terlihat aktivitasnya. Protes itu anaknya, gimana sih bapak? Katanya guru bapak kalau malam itu ya ibadah, ya zikir lah. Kok enggak ada suaranya, kok diam aja? Imam Ahmad bin Hanbal tanya, guru tadi malam aktivitasnya apa? Saya tadi malam memikirkan berbagai masalah ilmu, saya bisa menuntaskan, menjawab sekian ratus cabang ilmu, disampaikan kepada anaknya. Ini loh, nak, aktivitas guru saya tadi malam. Kita itu turu, ternyata turunya wong alim itu berpikir. Jadi ibadahnya Imam Syafi'i malam itu adalah tafakkur. Beliau berpikir untuk menjawab persoalan A, B, C. Karena di dalam otak Imam Syafi'i sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, sudah ada lughah. Karena beliau belajar bahasa itu panjang, sehingga kalau berkata bisa langsung puisi Imam Syafi'i itu. Jadi mengolah Quran, hadis, bahasa ini langsung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan murid-muridnya itu. Makanya ada makalah tafakkuru sa'ah khairun min ta'allumi syahrin, bahwa berpikir 1 jam itu lebih pahalanya lebih besar karena berpikir memecahkan ilmu atau memecahkan persoalan-persoalan masyarakat ini. Fayam bagi ayyajtahida wa yad'u wallaha wa yatadarraa ilaihi fa innahu yujibu man da'a wa la yukhibu man roja. Ketika aktivitas yang tadi kita sampaikan, serius belajar, serius menulis,
serius bertafakur, melakukan analisis, berefleksi. Jangan lupa kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita harus berdoa kepada Allah. Kita bahasa pesantrennya itu DP tadarru. Kita menghamba betul kepada Allah. Karena apa? Karena Allah berfirman, "Qul innamal ilmu indallah." Di dalam Al-Qur'an itu ilmu itu hanya milik Allah. Sehingga yang mampu, yang bisa memberikan ilmu kepada kita adalah Allah. Jadi kita jangan lupa untuk selalu berdoa. Kepada adik-adik SMA, aliyah, berdoalah setiap saat, khususnya setelah sholat 5 waktu. Selain mendoakan kedua orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, jangan lupa berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, atau Rabbi zidni ilman nafi'a wafiqni amalan sholihan maqbula warzuqni fahma. Kalau nggak bisa bahasa Arab, berdoalah dengan bahasa yang paham, karena berdoa itu memohon tentu sesuatu yang Anda pahami. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, berikan aku ilmu yang menambah takwa, berikan aku ilmu yang memberikan faedah dunia dan akhirat. Itu harus ya, karena dengan berdoa itu akan lahir tawadhu, akan lahir karakter ikhlas. Ketika dia faham ilmu, dia tidak sombong. Ketika Allah belum memberikan ilmu, dia tidak putus asa. Itu penting. Kemudian bab ini selanjutnya mungkin saya tambah satu, karena mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk. Kalau saya baca semua waktunya tidak cukup. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarah wal munadharah wal mutarahah. Seyogianya para santri, para siswa itu punya forum untuk muzakarah, saling mengingatkan, munadharah, saling mengkaji atau diskusi, bahasanya munadharah itu ceramah, wal mutarahah, saling lempar gagasan. Disinilah saya kagum sekali kepada pesantren-pesantren salaf. Memang kalau kita baca bukunya Zamakhsyari Dhafir itu akan banyak model pesantren. Ada model yang salaf, ada yang khalaf, tapi ada yang semi salaf, semi khalaf. Tetapi dalam konteks ini saya mengapresiasi, saya kagum kepada pesantren-pesantren salaf. Pesantren-pesantren salaf yang konsisten mengkaji at-turas, warisan-warisan, hazanah-hazanah pemikiran para ulama kita ini. Begitu luar biasa mereka. Time is knowledge. Waktu bagi mereka adalah pengetahuan. Karena waktu mereka dihabiskan untuk ngaji dengan kiai, ngaji dengan teman sendiri, kemudian sorogan, dia membaca kemudian didengarkan dan dikoreksi oleh guru atau oleh temannya. Dan yang paling penting di dalam pesantren salaf itu ada forum yang luar biasa, namanya Bahsul Masail atau musyawarah kitab. Bahsul Masail ini bisa berjalan berjam-jam, bisa internal pesantren, bisa antar pesantren, bisa di dalam satu lokal, bisa di dalam satu misalnya satu desa kampung, kajian misalnya, bisa satu kabupaten, bisa satu provinsi, bisa Jawa Madura, bisa se-Indonesia. Apa manfaatnya dengan mudzakarah, munadharah, mutarahah? Dengan forum Bahsul Masail ini, forum diskusi keagamaan ini, motivasi santri untuk membaca kitab membara besar sekali. Karena ini wahana aktualisasi, wahana untuk menyampaikan gagasan-gagasan, pandangan-pandangan keagamaan. Yang kedua, wahana mengkoreksi
Karena ketika pendapat orang itu salah akan dikoreksi oleh temannya. Pemahaman Anda salah, yang benar begini. Kemudian wahana adu gagasan. Meskipun secara terminologi tidak ada istilah takhrijul ara, tidak ada istilah tarjih, tetapi dalam aplikasinya ada. Karena pendapat para ulama itu bersilang, mungkin ada yang A, ada yang B, akhirnya mereka akan memilih pendapat yang paling kuat dalilnya, yang paling membawa kemaslahatan bagi publik, bagi umat. Lah ini harus dirintis. Oleh karena itu madrasah-madrasah SMA atau aliyah dan ke bawah ini sudah waktunya menciptakan forum-forum diskusi yang berkualitas bagi anak didiknya. Tidak hanya bertumbuh kepada pembelajaran guru dan murid, tidak hanya bertumbuh kepada metode hafalan, tapi disempurnakan dengan metode muzakarah, munadzarah, mutorohah. Kalau di pesantren salaf ada istilahnya bahsul masail, sebuah forum yang begitu ilmiah. Nah, mungkin ada di madrasah memberdayakan muridnya dengan menggelar diskusi pelajar sebulan sekali, itu mendorong anak didik untuk banyak membaca buku, menulis, mengamati, melakukan penelitian sederhana, kemudian membuat laporan dan lain-lain. Ini sangat penting, sehingga di sini dijelaskan mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Berdiskusi 1 jam itu lebih baik dari belajar sendiri mengulang selama 1 bulan. Karena apa? Dengan mengikuti satu forum diskusi, kita akan mendapat ilmu dari banyak orang. Kemudian kita akan mengevaluasi diri kita sendiri bahwa kita ini ternyata masih bodoh, masih banyak ilmu yang belum kita pahami, masih banyak ilmu yang belum kita kuasai. Jadi lahir semangat yang tinggi, yang membara untuk belajar. Kemudian hati menjadi rendah hati, tidak sombong. Kemudian mengapresiasi orang lain, mengapresiasi maziyah atau keistimewaan orang lain, dan saling bekerja sama dalam kebenaran dan kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya kira itu sebagai permulaan. Jadi itulah salah satu metode yang disampaikan oleh Syekh Zarnuji, dan saya kira sangat relevan kita galakkan kembali di lembaga pendidikan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamal atas ilmunya, Pak, sangat bermanfaat. Semoga kita juga bisa mengamalkannya dan istiqomah dalam mengamalkannya. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Jamal bisa berkomentar di akun kami, atau ingin menghubungi saya secara pribadi juga bisa dengan nomor WA 088 138 313 80. Apunten Pak, saya cek dulu ya Pak. Ya. Ketika sudah mendapat setengah dari isi buku, semangat mulai luntur. Minta doa untuk menambah semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Menurut para ulama, bagi para pemula al-mubtadi'in itu belajarlah saghairul ulum. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ghazali, bahwa bagi pemula belajarlah ilmu-ilmu yang tidak masuk kategori sulit untuk dipahami. Tadi saya sampaikan, bagi para pemula belajarlah jurumiyah misalnya, belajarlah mabadi'ul fiqhiyah atau durusul fiqhiyah, belajarlah aqidatul awam gitu. Jadi sifat ilmu yang sifatnya fundamen, ya, pondasi, pokok, itu ya harus tuntas. Harus tuntas, tidak boleh di tengah kita belajar sedikit kita pindah, tidak boleh. Kita harus tuntas. Jadi jurumiyah ya harus khatam, paham khatam, diulang lagi terus.
dawuhnya Kiai Nafi' Abdillah Al-Maghfurlah itu, mempelajari ilmu itu tidak akan pernah tidak ada manfaatnya. Mempelajari ilmu itu meskipun dibaca kitab itu berulang-ulang pasti ada ilmu baru, dawuhnya Kiai Nafi'. Jadi kita membaca kitab yang sama itu akan ada ilmu baru yang kita dapatkan minallah. Kita mengajar juga begitu, dengan kitab yang sama akan Allah akan memberikan kita ilmu yang baru. Jadi ilmu yang masuk pondasi ini, Shawairul Ulum ini atau ilmu-ilmu pokok ini harus tuntas. Kita belajar jurmiyah tuntas. Fikih kita belajar sampai takrib ya harus tuntas. Karena semua pembahasan yang ada di dalam takrib itu ada dalam kitab-kitab fikih yang besar-besar. Jadi yang kecil harus kita tuntaskan dulu. Kita belajar tauhid, aqidatul awam kita tuntaskan dulu. Tetapi ilmu yang sifatnya pengembangan, untuk mengembangkan cakrawala pemikiran, bolehlah seperti yang tadi disampaikan. Misalnya kita membaca tentang teori modernisasi pesantren, misalnya kita baca bukunya Zamakhsyari Dhafir, kita baca bukunya Profesor Abdurrahman Mas'ud, kita baca bukunya Profesor Abdul A'la, kita baca bukunya Sumanto Al-Qurtubi, kita baca bukunya Kiai Sahal. Ya kalau untuk pengembangan lebih baik khatam ya. Kalau tidak khatam tentu kita tidak bisa komprehensif memahami pemikiran seorang tokoh misalnya. Tetapi karena kalau kita udah orang sibuk gitu ya, maka yang penting kita selalu membaca meskipun tidak khatam. Sama juga seperti yang saya alami ketika saya masih di pesantren dengan saya sekarang tentu beda. Ketika kita masih di pesantren, kita punya banyak waktu untuk mentolaah kitab, untuk membaca tanpa punya beban yang lain, tentu kita bisa konsentrasi untuk menghatamkan bacaan kita. Tapi ketika kita sudah banyak urusan, maka model belajarnya kalau bisa khatam lebih baik, tapi kalau model belajar kita sesuai dengan tema yang akan kita bahas, misalnya saya membuat tulisan tentang modernisasi pesantren, saya akan mengumpulkan buku-buku tentang pesantren dan akan saya kutip turun sedikit-sedikit tentang pemikiran-pemikiran para atau tentang tema yang saya kaji. Jadi kalau untuk fondasi harus khatam, tetapi kalau untuk pengembangan bisa by kasus ya, sesuai dengan tema yang sekarang kita kaji, tapi lebih baik khatam. Tentu ini butuh investasi waktu yang cukup ya, dan konsistensi kita untuk melawan kemalasan, karena menurut saya memang musuh utama kita adalah memang kemalasan. Sedangkan Al-Maghfurlah guru kami Kiai Haji Ali Fatah Yaakob, bapaknya Pak Agus Jauhari, itu ketika mengajar kami di Matholiul Falah itu selalu mengutip syair itu, ijtihad wala taksal wala taku ghafila fanadamatul uqbal liman yatakasal. Ayo sungguh-sungguh jangan bermalas-malasan, karena kita akan merasakan kekecewaan di akhir prosesnya. Fanadamatul uqbal liman yatakasal. Jadi kita akan kecewa, kita akan rugi itu kalau sudah di akhir. Oh ternyata begini, makanya ijtihad wala taksal. Ayo bersungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Ini ada dari Bapak Slamet Abdillah ya. Pepatah mengatakan bahwa ilmu adalah hewan buruan, sedangkan menulis adalah tali yang digunakan untuk mengikat hewan buruan tersebut. Pertanyaannya, di zaman milenial ini semua serba canggih. Tidak jarang bahwa generasi milenial nampaknya mulai malas untuk menulis. Bagaimana pendapat panjenengan jika catatan atau apapun tersebut berhubungan dengan ilmu cukup difoto atau di screenshot? Manakah antara menulis dan
memajukan zaman dengan device? Coba. Saya kira semuanya itu ada keistimewaannya sendiri-sendiri. Jadi era teknologi itu selalu berkembang. Nah, dulu cukup foto, sekarang harus video, dan nanti akan terus ada inovasi-inovasi baru. Tetapi menurut saya buku itu atau kitab itu sesuatu yang sudah dicetak, itu menurut saya tidak bisa diganti dengan yang lain. Ini perasaan saya, asumsi saya, atau bahkan keyakinan saya. Ada dimensi psikologis spiritual mungkin. Tapi semuanya kan juga harus ditulis. Misalnya kita menulis, kemudian tulisan kita jadi file disebar, itu kan juga harus ditulis. Itu pun menurut saya lebih puas kalau membaca edisi cetaknya. Sekarang penerbit itu juga menjual edisi cetaknya, juga edisi soft file-nya, ya kan? Ya, ada dua-duanya. Artinya kan dua edisi itu kan juga harus ditulis nya. Meskipun menurut saya itu jauh lebih marem ya, lebih puas kalau membaca edisi tercetaknya. Misalnya membaca Al-Qur'an dengan HP bisa, tapi saya lebih mantep membaca Al-Qur'an dengan cetakan. Memang kalau dengan HP tidak perlu wudhu, meskipun ada ulama yang mewajibkan harus wudhu, karena HP ketika ada Qur'annya ini dan Al-Qur'an itu on, tidak off, itu disamakan dengan mushaf. Tetapi ya, mayoritas kita kan tidak mengatakan HP ini, mayoritas kita milih pendapat ulama yang mengatakan HP ini laisa minal mushaf. Tetapi tulisan itu menurut saya tidak tergantikan. Saya contohkan ya, misalkan saya menulis di Facebook misalkan, banyak itu kalau tulisan status yang ada di Facebook kemudian dikutip di banyak website misalnya, itu juga akan hilang. Pada suatu saat akan hilang itu. Maka kemudian misalnya salah satu buku saya ini tentang usul fikih, itu kan hasil tulisan saya di Facebook itu, usul fikih 1 sampai berapa itu, kemudian saya sistematisir, saya koreksi, saya lengkapi, saya tambah jadi buku usul fikih. Artinya tulisan-tulisan kita di berbagai media itu tetap menjadi sempurna, akan menjadi dokumen sejarah ketika itu menjadi satu karya utuh, bukan karya yang berserakan di mana-mana. Oleh karena itu saya dorong ya, supaya di Indonesia itu minimal ada 5% lah yang menjadi penulis itu. Banyak orang yang sekarang ini mencibir ulama-ulama Indonesia. Saya pernah membaca salah satu media itu menyayangkan mengapa ulama-ulama Indonesia sekarang ini tidak meneladani Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Ihsan Jambos. Ulama-ulama Indonesia masa lalu sangat dihormati oleh Timur Tengah. Kenapa? Karena karya-karya mereka luar biasa. Bahkan kalau kita lihat statementnya Gus Baha yang baru trending sekarang ya, Gus Baha itu beliau menjelaskan banyak sekali fatwa-fatwa ulama Indonesia yang dipakai oleh kerajaan Arab Saudi. Fatwa-fatwanya Syekh Nawawi Al-Banten, Syekh Mahfud At-Tarmasi itu banyak yang dipakai. Gus Baha menyontohkan perluasan mas'ah, tempat sa'i, atau perluasan Mina, ada Mina Qadim, ada Mina Jadid. Itu banyak pendapat-pendapat ulama
Indonesia yang dikutip, sebuah kebanggaan kita sebagai ulama Indonesia ketika pendapat ulama Indonesia diakui dunia dalam konteks, apalagi dalam konteks pelaksanaan ibadah haji. Nah, kemarin Ki Haji Ahmad Mustafa Bisri juga bilang bahwa problem ulama Indonesia adalah pada taklif atau pada karya. Kalau ulama Indonesia itu bisa seperti Syekhina Kiai Muhammad Ahmad Salim Maqut, Syekh Iksan Jambas, Ki Haji Maimun Zubair menulis beberapa kitab, Ki Bisin Mustafa, itu tentu haibah, otoritas, kemudian kewibawaan ulama Indonesia di mata dunia akan continue. Kita harus melanjutkan tradisi ulama-ulama kita yang sudah mendunia itu. Kita harus melanjutkan tradisinya Imam Nawawi, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Kiai kita Kiai Sahal. Kita harus teruskan. Itu menurut saya. Jadi tradisi literasi, membaca dan khususnya menulis itu harus kita gaungkan, karena ini tradisi ulama kita. Tradisi yang dengan tradisi itu bangsa kita bisa punya reputasi internasional dan diapresiasi oleh dunia, maka kita harus meneruskan itu. Kita tidak boleh mundur ke belakang, tapi kita harus maju ke depan untuk melanjutkan tugas sejarah, melanjutkan estafet yang sudah dirintis oleh ulama-ulama kita. Saya kira itu. Ini ada lagi dari Mas Muhammad Aditya Asyafiq. Apakah ada contoh ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan agama, dan apakah jika kita ngaos lewat online seperti ngaji online ini bersama Gus Baha dengan kita ngaos langsung bertatapan muka, sebenarnya itu lebih utama yang mana gitu? Ya. Saya ingin jawab yang terakhir ya dari Mas Aditya. Jadi tentu mujalasah langsung dengan ulama itu lebih baik, karena as-sawab bi qadri ta'ab, yang namanya pahala itu melihat kadar kesungguhan atau kecapean seseorang. Artinya ketika kita mengaji langsung itu tidak hanya aspek ilmu, tapi juga kita bisa melihat seorang ulama, bisa mencontoh perilaku ulama, bisa mengambil ibrah, menjadikan ulama sebagai inspirasi dan motivasi kita untuk belajar dan mengabdi kepada umat. Tetapi kalau kita belajar secara langsung, secara online itu juga bagus ya, juga bagus. Mungkin karena kesibukan kita, mungkin karena banyak sekali urusan harus kita tangani, tidak masalah, karena kita sesuatu yang bermanfaat itu bisa kita ambil dari mana saja. Dan di dalam kitab Ta'lim ini kalau saya teruskan juga seperti itu. Jadi ambillah hikmah itu dari mana saja. Sesuatu yang bermanfaat kita harus istifadah, mengambil faedah ilmu dari mana saja. Di sini di dalam kitab ini selanjutnya ada keterangan wa yakunu mustafidan fi jami'il awqat wal ahwal, atau kalau kita atofkan wa yakuna mustafidan fi jami'il awqat wal ahwal min jami'il ashkhas, kita mengambil faedah di semua waktu, di semua keadaan, di semua orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hikmatu dhallatul mu'mini aina ma wajadaha akhadhaha. Hikmah, kearifan, wisdom, kebijaksanaan, atau bisa diartikan ilmu juga, itu dhalatul mukminin, barang yang hilang dari orang mukmin. Aina mawajadaha akhadha, kalau Anda menemukan maka ambil. Seperti saya juga sering ngaji sama Gus Baha, ngaji dengan Gus Mus, ngaji dengan Kiai Haji Anik Muhammadun, pengasuh Pondok Mambaul Ulum Pakis, ngaji Sahih Bukhari, ngaji Ikhya, dan sekarang yang baru booming ngaji Ikhya-nya Gus Ulil Absor Abdallah. Itu kita sangat bermanfaat. Tetapi kalau kita misalnya punya guru langsung, mungkin sebulan sekali ketemu, itu lebih baik. Itu. Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah ada ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan agama? Saya kira ini kajian yang cukup serius, karena khususnya dalam konteks filsafat ini menjadi kajian yang serius. Kalau kita kembali kepada sejarah
kontradiksi antara pengetahuan dan gereja misalnya itu luar biasa. Ada satu masa terjadi kontradiksi, resistensi bahkan antara pengetahuan dengan gereja, dengan simbol agama kan gereja saat itu, sehingga siapa yang dibunuh itu Galileo, itu dibunuh oleh gereja karena hasil penemuannya itu bertentangan dengan doktrin yang ada di gereja. Bagaimana di dalam Islam? Tentu di dalam Islam ilmu itu lahir dari aktivitas tafakkur, aktivitas berpikir, aktivitas merenung secara mendalam, aktivitas melakukan penelitian secara mendalam. Tentu ya hasilnya ada yang masuk yang bertentangan dengan agama dan yang sesuai dengan agama. Kalau yang bertentangan dengan agama ya harus kita tolak. Oleh karena itu perlu ada filter agama. Yang bertentangan dengan akidah kita misalnya harus kita tolak. Tetapi yang sesuai, yang mendukung akidah kita, ya kita jadikan sebagai wasilah kita untuk menguatkan dimensi agama kita. Mungkin kalau kita contoh ya misalnya agak kalau tentang kajian filsafat misalnya Imam Ghazali di dalam kitabnya Tahafutul Falasifah itu kan mengkritik beberapa filosof. Salah satu yang dikritik adalah al-alamu qadim misalnya. Para filosof mengatakan bahwa alam ini qadim. Qadim itu abadi. Sedangkan di dalam menurut keyakinan kita al-alamu hadis wa kullu hadis mutaghayyir. Misalnya, kemudian yang kedua tidak ada hari kebangkitan. Sedangkan menurut keyakinan agama kita ada hari kebangkitan. Nah, tapi kalau dalam teknologi modern itu yang menjadi perbincangan kita misalnya adalah misalnya soal cloning. Ini kalau dalam kajian fikih menarik. Cloning itu menurut ahli medis menjadi penemuan yang luar biasa. Cloning ya bisa menjadi jembatan, tetapi agamawan kita mayoritas menolak cloning itu. Itu kan hasil penemuan medis, rekayasa teknologi yang luar biasa. Tetapi mayoritas ulama kita menentang itu karena itu menyalahi fitrah. Ya. Itu misalnya begitu. Karena terbatas oleh waktu, ini ada pertanyaan yang terakhir Pak. Nanti ditutup dengan berdoa saja. Ini ada pertanyaan yang dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya. Bagaimana cara menghilangkan kebodohan tetapi tetap tawakal kepada Allah, gitu Pak. Ya memang kita belajar ini harus tawakal kepada Allah. Kenapa? Ya karena innamal ilmu indallah. Maknanya tawakal itu kan menyerahkan diri kita kepada Allah. Artinya berserah diri kepada Allah itu apa? Ya mengikuti perintah Allah. Bukan tawakal itu dalam bermakna pasif. Kalau saya memahami tawakal itu bermakna aktif. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah, ya Allah memerintahkan kita apa ya kita lakukan karena kita sudah berserah diri kepada Allah. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu yang terkenal fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya proses itu harus maksimalkan usaha tapi terus berserah diri kepada Allah. Contohnya begini. Kita misalnya dengan target menulis buku 200 halaman. Sehari kita target 2 halaman. Ya kita berproses.
kita investasikan waktu 1 jam atau 2 jam untuk menulis satu hari minimal 2 halaman. Setelah selesai jadi 200 halaman, kita serahkan kepada Allah, karena hakikinya la yasukul khaira illallah, la yasrifu su'a illallah, la ya'ti bil hasanati illallah, la haula wala quwata illa billah. Yang punya kekuatan hanya Allah. Apakah 200 halaman ini nanti jadi buku? Ya kita berproses, tapi serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting maksimalkan usaha. Nanti kalau sudah maksimal serahkan kepada Allah. Dan kita harus optimis bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi orang yang bersungguh-sungguh punya punya potensi untuk sukses. Karena Allah sudah memberikan janji, sudah memberikan garansi, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Akan aku tunjukkan jalan-jalan aku. Bukan hanya sabil tapi subul, jama'. Jadi orang yang bersungguh-sungguh akan dibukakan Allah beberapa. Kembali lagi kepada kiai kita, Syekhina Kiai Sahal. Menurut sumber yang saya gali itu, beliau itu ada yang matur, Mbah Yai Sahal ilmunya apa kok punya ilmu laduni? Itu beliau duka atau marah. Laduni bagaimana? Oh saya belajar terus kok. Laduni gimana? Manjada wajada. Saya belajar terus, membaca, menulis, belajar terus. Beliau termasuk ulama yang disiplin, ulama yang memanfaatkan waktu untuk mutolaah, untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi memang belajar itu untuk menghilangkan kebodohan, dan belajar itu memang harus dengan tawakal. Contoh, kapasitas otak saya dengan otak Anda ini beda. Ini menunjukkan bahwa memang ada pemberian Allah yang tidak sama. Mungkin saya ahli ini, Anda ahli itu. Kita punya keahlian sendiri-sendiri, dan itu adalah pemberian Allah. Oleh karena itu ya kita belajar sesuai dengan kapasitas yang diberikan Allah. Dan kita harus selalu tadi, kalau di sini kita harus selalu berdoa kepada Allah, yaitu tadi berdoa termasuk berdoa supaya diberikan Allah bertambahnya ilmu yang barokah. Saya kira itu para pemirsa, semoga kajian kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan kita ilmu yang berkah, yang bermanfaat. Jangan sampai kita masuk dalam sabda Nabi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini ada dalam kitabnya Al-Ghazali ya, Al-Ihya Ulumuddin. Orang yang tambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayahnya justru makin jauh dari Allah. Itu justru tanda-tanda kalau ilmunya tidak manfaat, justru tanda-tanda dia yang akan disiksa oleh Allah di hari kiamat. Karena orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, itu mu'adzabun qabla ubadil wasan, kata fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan, kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat. Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum para penyembah berhala itu disiksa oleh Allah. Oleh karena itu ilmu yang kita pelajari semoga menjadi cahaya yang menerangi jiwa kita, menerangi mental kita, menerangi hati dan akal kita, badan kita, sehingga bisa kita amalkan dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rahman. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma ij'alna wa ikhwanana minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna wa iyyahum minal ashqiya'il mardudin. Allahumma bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaika wa ahbabika wa syuhada'i shalihin sallimna wa usratana wa jama'atana
وتلاميذنا وتلميذاتنا من جميع الأمراض والأسقام خصوصا من هذا الطاعون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحسن الخاتمة وحب الله وحب رسوله وحب العلماء وحب من أحبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.